Masalah dalam dunia kerja adalah hal yang umum terjadi, sebab setiap lingkungan kerja memiliki keunikan, kelebihan, ataupun kekurangannya masing-masing. Misalnya, masalah pribadi antar pegawai, masalah dengan atasan, tidak puas dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terkadang ada masalah yang bisa mempengaruhi kesehatan mental pegawai. Hal ini bisa memberikan dampak terhadap kinerjanya. Maka dari itu, kita harus bisa kenali lebih lanjut mengenai berbagai masalah dalam dunia kerja dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu contoh masalah dalam dunia kerja adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menjadi masalah dalam dunia kerja. Hal ini bisa membuat kita merasa bingung dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pekerjaan kita. Informasi yang buruk ini juga bisa dilandasi dengan cara atau teknik berkomunikasi yang kurang sopan, tidak memiliki etika salah satunya. Mungkin yang seharusnya maksud yang ingin disampaikan baik, tetapi karena cara penyampaiannya buruk, hal itu bisa menimbulkan miskomunikasi. Informasi pekerjaan yang tidak tersalurkan dengan baik ini dapat mengganggu alur kerja. Selain itu, kurangnya komunikasi antar pegawai dan atasan juga bisa mempengaruhi kita, sehingga kita merasa tidak percaya diri. Mungkin solusinya menurut aku sendiri adalah ketika kita memiliki suatu hal yang ingin dibicarakan, maka kita dapat membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan rekan kerja ataupun atasan. Cobalah untuk bertanya ketika kita tidak tahu atau memberikan pendapat saat meeting, atau dengan cara membicarakan suatu masalah itu dengan etika yang baik dan beretitude. Hai semua, apa kabarnya? Harapanku semoga teman-teman semua tetap sehat dan bersemangat. Menjelang awal bulan, ada baiknya kita mereview kembali rencana keuangan kita pada bulan ini, apakah sudah tercapai sesuai target atau harapan atau belum. Dan kita bisa mereview kembali di catatan pengeluaran kita hal-hal yang belum kita dapatkan atau hal-hal yang sudah berhasil kita dapatkan. Dan untuk aku sendiri, biasanya rencana keuangan untuk 1 bulan itu dibuatnya di akhir bulan, seperti yang saat ini aku lakuin. Biasanya itu aku sebutnya dengan budgeting. Nah, untuk budget bulan Agustus, aku masih menggunakan income yang sama dengan di bulan sebelumnya, bulan Juli, yaitu Rp5.100.000. Target aku dan prinsip aku sendiri, seberapa besar tambahan penghasilan yang kita dapat, tetap bagaimana caranya agar income yang kita masukin atau pengeluaran yang kita lakuin itu nilainya tetap sama, tidak boleh berubah. Jadi gaji atau income boleh bertambah, tapi pengeluaran tetap saja kalau bisa dikurangin supaya masa depan kita lebih terjaga. Nah, untuk aku sendiri di sini pengeluaran tetapnya itu masih sama seperti bulan sebelumnya, hanya aja karena ada iuran-iuran di kompleks tempat aku tinggal sekarang, kayak iuran sampah dan iuran keamanan sebesar Rp50.000. Jadi aku harus meng-cut atau mengurangi besaran pengeluaran tetap di poin-poin yang lain. Seperti workout, sebelumnya aku Rp150.000 dianggarkannya, jadi sekarang menjadi Rp100.000. Tetapi ada juga pengeluaran tetap yang lain yang bertambah, seperti listrik dan air menjadi Rp250.000, karena aku menggunakan listrik yang dayanya itu lebih besar dari kemarin, yang sebelumnya cuma 900 watt, sekarang sudah 1300-an watt. Kemudian wifi juga aku sudah beralih ke IndiHome yang sebelumnya cuma 250, sekarang menjadi 315. Kemudian untuk pengeluaran tambahan sendiri, poin-poinnya masih sama dengan bulan sebelumnya, tetapi di sini yang aku tekankan adalah bagaimana caranya ada beberapa poin yang bisa aku kurangin supaya penambahan budget di pengeluaran tetap ini bisa tercover
atau setidaknya tidak terlalu banyak mengurangi tabungan aku. Untuk kebutuhan makan, aku masih menganggarkan nilai yang sama dari bulan sebelumnya, Rp450.000. Dan belanja bulanan serta transport masih sama juga, masing-masing Rp200.000. Nah, untuk keperluan kucing yang kemarin itu Rp200.000, sekarang aku kurangin menjadi Rp150.000. Kemudian skin dan hair care masih sama, Rp50.000. Dan badminton pun aku kurangin, yang sebelumnya 150 menjadi Rp100.000. Sementara pulsa dan Google Play nggak bisa diubah karena nilainya tetap. Kebutuhanku Rp130.000. Dan jajan Rp100.000. Nah, ini untuk sekedar merefresh aja lah, supaya nggak terlalu kaku dengan budget ini. Jadi harus ada uang jajan juga. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah sedekah. Jadi untuk pengeluaran tambahan ini totalnya adalah sebesar Rp1.430.000. Seharusnya tabungan ini ditulisnya di awal ya, tapi karena aku belum membuat rancangan, jadi aku mau merincikan dulu pengeluaran tetap dan pengeluaran tambahan totalnya berapa, nanti dikurangkan dengan income yang aku gunain, ketemu sisa dana yang akan dibagi ke dalam tabungan investasi dan dana darurat. Total sisa income setelah dikurangi pengeluaran tetap dan pengeluaran tambahan sebesar Rp1.220.000. Nah, ini aku kurangkan dulu dengan tabungan pendidikan dan investasi emas, karena ini yang rutin aku nyicilnya ke bank ya. Jadi di situ tersisa Rp550.000. Dari sini aku mau menyisihkan untuk tabungan sebesar Rp400.000 dan sisanya untuk dana darurat sebesar Rp150.000. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, target aku 1 bulan untuk bulan Agustus ke depan aman. Indikator aku bilang aman itu yang penting sudah ada dana darurat dan rincian pengeluaran sudah dibuat sedetil mungkin. Nah, ini dia budget aku untuk bulan Agustus. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semua yang menonton, dan semoga kita tetap semangat dalam membuat anggaran keuangan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.